dengan nomor urut peserta 1. Hai sahabat penghobi film, semoga kalian tetap sehat dan happy ya. Masih bersama dengan saya Najwa. Kali ini saya akan menceritakan episode drama Korea yang sedang naik daun, yaitu Squid Game. Pada episode pertama, diceritakan permainan pertama yaitu lampu merah lampu hijau. Bagi yang belum nonton, silahkan klik pojok kiri atas dan link video ada di deskripsi. Pada episode kedua, diceritakan setelah tahapan permainan pertama selesai. Sebagian peserta memutuskan untuk tidak melanjutkan permainan dan menceritakan kejadian demi kejadian setelah peserta dipulangkan, sehingga mereka semua memutuskan untuk melanjutkan permainan. Tidak usah berlama-lama dengan spoiler, namun sebelumnya siapkan cemilan dan drink bubble ya. Yuk kita mulai alur cerita. Sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa like and subscribe ya. Mobil yang membawa para pemain terus dibuntuti oleh detektif Wang sampai di dermaga pelabuhan Mojin. Saat di jalan menuju dermaga, detektif Wang turun dan meninggalkan mobilnya. Satu persatu, mobil pengangkut peserta memasuki kapal. Detektif Wang bersembunyi di balik pos jaga. Detektif Wang menyusup masuk di bawah mobil salah satu pengangkut tersebut. Kapal pun berlayar menuju tempat permainan. Pada tengah malam, detektif Wang keluar dari tempat persembunyiannya. Detektif Wang duduk di salah satu mobil peserta. Pada saat dilakukan pemeriksaan pemain, giliran detektif Wang, dengan cepat detektif Wang melumpuhkan salah satu panitia. Dan detektif Wang memakai baju serta topeng panitia, serta mengambil tanda pengenal dan identitas panitia tersebut, lalu membuangnya ke laut. Kapal sampai di salah satu pulau tempat diselenggarakan permainan. 규칙을 잊었나? Seluruh peserta dibawa masuk dengan menggunakan kereta dorong. Pakaian dan aksesoris peserta dilucuti, diganti dengan pakaian seragam berwarna hijau. Jihun membangunkan Pak Tua. 넌 그렇네. 나 그렇게 Sebanyak 187 peserta melanjutkan permainan. Hadiah uang sementara berjumlah 26,9 miliar won. Teman kecil Gihun, yaitu Sangwoo, menghampiri Gihun. Ali pun menghampiri Sanwoo dan Gihun. 정말 감사합니다. 여러 가지 경우를 대비해서 그룹을 형성하는 게 유리할 거야. Gihun mengusulkan untuk membentuk tim dalam permainan ini, yaitu Ali, Gihun, dan Sanwoo. Namun, Pak Tua juga ingin bergabung dalam tim tersebut, dan Gihun menyetujuinya. 나도 좀 Si bos preman menawarkan kepada pencopet wanita untuk bergabung dalam timnya. Tapi, si pencopet tersebut tidak bersedia. Dan, yang minta bergabung adalah wanita yang baru saja melahirkan. Namun, bos preman tersebut justru mengejek dan meremehkan wanita tersebut. 쓸만할걸? Anak buah preman melaporkan bahwa dari 200 peserta, yang kembali ikut bermain sebanyak 187 peserta, dan frontman memerintahkan untuk menguasai peserta yang tidak kembali ke permainan. Peserta berkumpul untuk makan siang. 기억나냐? Pak Tua mengatakan 초등학교 bahwa permainan sebelumnya merupakan permainan sewaktu mereka anak-anak. Seluruh panitia dan staf kembali ke kamar masing-masing. Detektif Wang mengikuti panitia lainnya. Detektif Wang memeriksa kunci yang diambilnya dari panitia yang sudah dia lumpuhkan sebelumnya. Ternyata kamar nomor 29. Detektif Wang melihat tanda aturan di kamar. Dilarang membuka topeng, dilarang berkomunikasi dengan yang lainnya, dan dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin. Selain itu, di kamar tersebut terpantau CCTV. Wang kembali ke scene selanjutnya, petugas mengantarkan makanan untuk panitia, termaksud kamar 29 Detektif Wang. Detektif Wang membuka topengnya dan makan. Wanita pencopet berusaha masuk ke ventilasi udara melalui kamar mandi. Ventilasi udara tersebut menuju ke dapur umum terlihat panitia sedang memasak. Hari pun berganti. Seluruh peserta diperintahkan untuk berkumpul dan berbaris. Detektif Wang memakai pakaian dan topengnya lalu keluar kamar dan diminta untuk menuju ke tempat masing-masing. Peserta dibagikan sarapan berupa roti dan sebotol susu. Panitia mengumumkan permainan kedua akan segera dimulai.
Peserta pun memasuki labirin menuju area permainan kedua. Tampak ornamen permainan seperti area bermain anak kecil. Peserta diminta untuk memilih beberapa simbol. Ada segitiga, kotak, bundar, payung, dan bentuk lainnya. Lalu, Sanwo menebak permainan apa yang akan dimainkan. Dengan berbekal kepandaian dan sedikit informasi dari wanita pencopet, Sanwo memperkirakan bahwa permainan berikutnya adalah permainan gulali. Lalu, membayangkan waktu kecil, bentuk gulali mirip pada simbol-simbol yang ada di dinding lokasi permainan. Gihun bertanya kepada Sanwo, permainan apa gerangan yang akan dimainkan? Namun, Sanwo mengatakan entahlah. Peserta pun satu persatu diperintahkan memilih simbol yang ada di depannya. Sanwo memilih segitiga, Ali memilih lingkaran, Gihun memilih payung. Namun, di saat Gihun memilih payung, terlihat Sanwo gelisah namun tidak memberitahu Gihun, dan Pak Tua memilih bintang. Satu persatu peserta diberi kotak berisi gulali, dengan model yang sama dengan pilihan masing-masing, dan di dalamnya terdapat jarum. Ternyata, pria berkacamata telah menerima bocoran dari permainan ini. Pak Tua, wanita yang baru melahirkan, dan bos preman memilih bintang. Ternyata, permainan kedua adalah membentuk simbol yang ada pada gulali dengan bantuan alat yaitu jarum. Waktu pun mulai berjalan hitung mundur. Sanwo dengan mudah menyelesaikan permainan ini, karena yang dia pilih bentuk yang paling mudah. Demikian juga dengan wanita pencopet, karena dia sudah mendapat bocoran dari Gihun. Dengan tangan gemetaran, Pak Tua berusaha mengikis putaran bentuk bintang. Teknik yang digunakan Pak Tua adalah membasahi jarum dengan menjilat jarum. Terlihat Gihun kesulitan mengikis bentuk payung, karena lengkukannya banyak. Waktu terus berlalu, tapi Gihun masih kesulitan dengan tugasnya dan bentuk yang dia pilih. Satu orang yang memilih bentuk payung mematahkan gulali, lalu dor. Wanita ini memecahkan bentuk gulali, lalu dua peserta telah dieliminasi. Peserta lain menjadi panik dan tanpa sengaja memecahkan bentuk gulali dan dieliminasi. Waktu tersisa 6 menit. Satu persatu peserta bertembangkan. Terdengar suara pistol berkali-kali melakukan eksekusi terhadap peserta yang gagal. Wanita ini memanfaatkan koreknya dengan memanaskan jarum. Hal ini memudahkan memotong bentuk bintang yang dia pilih. Pria berkacamata bernomor 111 yang mendapatkan bocoran permainan yang mampu menyelesaikan terlebih dahulu dibanding dengan peserta lainnya. Dan dilanjutkan dengan wanita Korea Utara alias wanita pencopet mampu menyelesaikan tugasnya. Kemudian disusul dengan Ali, pemain nomor 199. Satu persatu peserta yang telah berhasil dipersilakan meninggalkan lokasi permainan. Lalu, salah satu panitia mendatangi petugas nomor 29 yaitu Detektif Wang. Menegur Detektif Wang tidak menjalankan tugasnya, yaitu memindahkan peserta yang gugur alias tereliminasi. Lihat Gihun belum juga berhasil menyelesaikan tugasnya. Sanwo berhasil menyelesaikan tugasnya. Waktu tersisa 2 menit 59 detik lagi. Namun, belum juga terlihat tanda-tanda Gihun bisa menyelesaikan tugasnya. Gihun semakin panik. Keringat Gihun menetes pada gulali dan terlihat gulali tersebut meleleh. Gihun pun menjilati gulali tersebut dari garis menjadi tipis. Peserta wanita nomor 212 dengan bantuan korek api berhasil menyelesaikan tugasnya. Lalu, peserta wanita nomor 212 memberikan koreknya kepada bos preman. Waktu tinggal 1 menit lagi. Terlihat Gihun terus menjilati gulalinya. Dengan bersembunyi, si preman melakukan aksinya dengan menggunakan korek api. Terlihat Gihun harus menjilati gulalinya. Dan apa yang dilakukan Gihun diikuti oleh peserta yang lainnya. Waktu tinggal 57 detik lagi. Pak Tua pun mengikuti cara Gihun. Demikian pula dengan peserta yang lainnya. Waktu tinggal 30 detik lagi. Si preman berhasil melaksanakan tugasnya. Dilanjuti dengan Pak Tua nomor peserta 1 berhasil. Waktu tersisa 11 detik lagi. Tik, 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 tik. Gihun serasa lupa dengan waktu yang makin sedikit. Setelah menjilatnya, akhirnya dengan mudah Gihun melepaskan bingkai gulali model payung. Salah satu peserta yang gagal akan dieksekusi, namun berhasil merebut pistol petugas dan menembaknya ke panitia lain.
dan menyandra salah satu panitia. Lalu, peserta yang lain dieksekusi oleh panitia. Penyandera mendorong pistolnya di kepala panitia dan memerintahkan untuk melepaskan topengnya. Peserta lelaki itu pun bunuh diri. Ronman datang ke lokasi permainan. Lalu, panitia itu pun dieksekusi. Seraya mengatakan bahwa ketika identitas panitia diketahui, maka kalian akan mati. Ternyata, panitia yang ditembak itu adalah orang yang menegur detektif Wang. Episode 3 pun berakhir.